Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bencana alam yang menghantui masyarakat Sumatera Barat. Makanya subscribe dulu dong, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bencana alam adalah peristiwa alam yang ekstrim dan tidak terduga yang menyebabkan kerusakan serius terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan harta benda. Mereka seringkali disebabkan oleh kekuatan alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, topan, banjir, kekeringan, badai salju, badai pasir, dan lain-lain. Bencana alam dapat memiliki dampak yang luas dan merusak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak bencana alam bisa sangat bervariasi, mulai dari kerusakan fisik yang parah hingga dampak psikologis dan ekonomi yang signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa buruk dampaknya, termasuk skala bencana, lokasi geografis, ketahanan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat. Berikut ini akan kita bahas bencana alam yang harus diwaspadai, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Sumatera terdeteksi simpan kekuatan megathrust paling dahsyat. Sumatera terdeteksi menyimpan kekuatan megathrust paling dahsyat di antara wilayah lainnya di Indonesia. Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, pada Januari 2022, menjelaskan megathrust merupakan bidang kontak antar lempeng yang mengakumulasi tegangan tektonik yang sangat besar. Kemudian besarnya tegangan itu melampaui batas elastisitas batuan sehingga patah bergeser dengan tiba-tiba, kata Daryono. Merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, setidaknya saat ini terdapat 16 megathrust yang mengepung Indonesia, dan 6 diantaranya berada di Sumatera. 6 megathrust yang ada di Sumatera ini juga berpotensi memicu gempa dahsyat hingga tsunami dengan tinggi puluhan meter. Berikut daftarnya. 1. Megathrust Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2 dan pergeseran 4 cm per tahun. 2. Megathrust Nias Simelu dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. 3. Megathrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2 dan pergeseran 4 cm per tahun. 4. Megathrust Mentawai Siberut dengan potensi gempa magnitudo 8,7 dan pergeseran 4 cm per tahun. 5. Megathrust Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. 6. Megathrust Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menurut laporan tersebut, catatan gempa besar yang diakibatkan oleh megathrust di daerah Sumatera telah banyak terekam dari beberapa penelitian. Dengan tatanan seismotektonik seperti itu, Sumatera dianggap sebagai salah satu zona gempa paling aktif di bumi. Dalam catatan sejarah selama 140 tahun terakhir, banyak gempa besar, mulai dari magnitudo 6,5 sampai 9 telah terjadi, baik di zona sesar Sumatera maupun megathrust, demikian keterangan dalam laporan tersebut. Gempa-gempa tersebut telah menghancurkan banyak rumah dan bangunan lainnya yang berakibat banyaknya korban jiwa. Lanjutnya, segala sesuatunya sudah mulai kami persiapkan, pusat penelitian, latihan dan pengembangan untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami kita, kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati.
Sumatera Barat juga patut mewaspadai soal sesar Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengingatkan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, selalu menyiapkan langkah mitigasi. Hal tersebut disebut untuk mewaspadai ancaman sesar Sumatera. Pada perayaan Hari Meteorologi Dunia ke-74, saya mengingatkan kembali bahwa sesar Sumatera ini nyata, dan ada ancaman terdapat sumber gempa di darat, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triono, Minggu, 24 Maret 2024. Disebutkan, selama ini masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sumbar lebih banyak mengetahui atau fokus pada upaya mitigasi ancaman gempa megathrust yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Padahal, juga terdapat ancaman gempa yang bersumber di darat akibat sesar Sumatera atau patahan Sumatera yang kapan saja bisa terjadi. Rahmat menjelaskan gempa bumi yang bersumber di darat diprediksi tidak membutuhkan magnitudo besar tapi dapat menimbulkan dampak kerusakan yang signifikan. Jadi, tidak perlu besar magnitudonya. Magnitudo 6 saja sudah cukup merusak, ujarnya. Oleh sebab itu, BMKG kembali mengingatkan masyarakat bahwa ancaman bencana tidak hanya terjadi di pantai utara Jawa atau pantai barat Sumatera. Ada juga sumber ancaman gempa yang nyata dari darat serta berpotensi menimbulkan korban. Ia juga menjelaskan sesar Sumatera memanjang dari Provinsi Lampung hingga Aceh. Khusus di Provinsi Sumbar, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang dilalui patahan tersebut, di antaranya 1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Solok Selatan 3. Kabupaten Solok 4. Kota Bukit Tinggi 5. Kabupaten Agam 6. Sebagian kota Padang Panjang. Ancaman dari letusan Gunung Merapi. Tak hanya itu, masyarakat Sumatera Barat juga harus mewaspadai aktivitas dari Gunung Merapi tersebut. Pasalnya letusan gunung berapi bisa memiliki dampak yang luas dan beragam, tergantung pada seberapa besar letusannya dan lokasi geografisnya. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa langsung akibat aliran piroklastik, gumpalan gas panas, abu, dan batu-batu, yang bisa menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Selain itu, juga bisa terjadi kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur. Letusan gunung berapi dapat menghancurkan hutan, pertanian, dan ekosistem lainnya di sekitarnya. Aliran lava, abu vulkanik, dan lahar, banjir lumpur vulkanik, dapat mengubah topografi dan menghancurkan habitat alami. Letusan gunung berapi dapat memicu longsor dan banjir yang dapat membahayakan daerah di sekitarnya. Lumpur vulkanik yang mengandung material yang sangat padat dapat mengalir dengan cepat dan merusak segala sesuatu yang ada di jalur mereka. Letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi ketika magma di bawah permukaan bumi mengalir atau bergerak, menyebabkan tekanan yang kemudian menyebabkan gempa. Gempa vulkanik sering terjadi di dekat gunung berapi aktif atau di wilayah-wilayah vulkanik. Mereka bisa menjadi tanda-tanda aktivitas gunung berapi yang meningkat dan seringkali merupakan salah satu indikator bahwa letusan vulkanik bisa terjadi. Gempa vulkanik berbeda dengan gempa tektonik, yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Gempa vulkanik cenderung memiliki energi yang lebih rendah daripada gempa tektonik, tetapi mereka dapat menjadi indikasi yang sangat penting tentang aktivitas gunung berapi yang sedang berlangsung. Efek dari gempa vulkanik bisa bervariasi, mulai dari getaran ringan hingga kerusakan yang signifikan tergantung pada kedalaman, kekuatan, dan letak epicenter gempa. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah vulkanik harus selalu waspada terhadap potensi gempa vulkanik dan memperhatikan peringatan dari otoritas setempat. Tsunami di Sumatera Barat. Tsunami juga bagian dari ancaman yang menghantui masyarakat Sumatera Barat. Pasalnya di Sumatera terdapat pertemuan atau tumbukan dua lempeng antara, lempeng Samudera Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Akibat dari dua tumbukan ini adalah munculnya sumber-sumber gempa, mulai dari gempa dangkal, dan juga gempa yang dalam. Hal itu yang menyebabkan kekhawatiran jika terjadi gempa yang ada di dasar laut dan akan menyebabkan tsunami. Tsunami seringkali memiliki dampak yang sangat merusak ketika mencapai pantai, di mana gelombang tersebut dapat meninggi dan membanjiri wilayah daratan dengan kekuatan yang besar. Kerusakan yang disebabkan oleh tsunami dapat meliputi kerusakan bangunan, infrastruktur, dan wilayah pesisir, serta dapat menyebabkan korban jiwa yang signifikan. Nah sobat,
Berikut tadi adalah pembahasan kami tentang bencana alam yang menghantui masyarakat Sumatera Barat. Semoga dengan mengetahui ancaman bahaya bencana alam tersebut, kita menjadi waspada dan lebih berhati-hati. Dan juga agar kita lebih menjaga lingkungan kita agar alam yang kita jaga ini dapat memberikan manfaat ke kita dan kita dapat meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut. Oke sobat, jangan lupa klik like dan subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.